single day. I'm gonna make something. Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya mau share FR SKB Pedagogik. Ini berdasarkan kabar-kabari dari teman-teman yang sudah SKB, yaitu mengenai analisis butir soal, penilaian formatif versus sumatif remedial. Dan ini hanya latihan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, kegiatan menganalisis butir soal merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Salah satu tujuan dilakukannya analisis butir soal adalah titik-titik. A. Mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. B. Sebagai syarat untuk kelengkapan administrasi sekolah. C. Mengetahui kuantitas soal. D. Merespon usulan dari siswa karena ada kesalahan. Jawabannya adalah B. Mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Tujuan analisis butir soal adalah mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan, membantu meningkatkan kualitas tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, mengetahui informasi diagnostik pada siswa, sudahkah mereka memahami materi yang telah diajarkan. Oke, soal nomor 2. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai penilaian sumatif dan formatif, yaitu A. Hasil penilaian formatif digunakan untuk membuat keputusan apakah seorang peserta didik dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya, naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak lulus. B. Penilaian formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa kompetensi dasar. C. Hasil penilaian formatif diperhitungkan dalam pengolahan nilai pada buku rapor. D. Penilaian sumatif biasa disebut juga assessment for learning. Jawabannya adalah B. Penilaian formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa kompetensi dasar. Opsi A itu seharusnya penilaian formatif ya. Kemudian opsi C ini hasil penilaian formatif diperhitungkan dalam pengolahan nilai pada buku rapor, itu seharusnya sumatif ya. Kemudian yang opsi D, penilaian sumatif itu salah, harusnya formatif. Karena kan formatif itu lebih ke menilai dalam proses pembelajaran. Jadi assessment for learning ya, itu yang harusnya formatif. Di sini ada penilaian formatif versus sumatif. Jadi apa sih bedanya formatif dengan sumatif? Untuk penilaian formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu berlangsung. Sementara sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu. Kemudian tujuannya kalau formatif untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Kalau sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Jadi sehingga kadang ada yang menyebutkan kalau sumatif itu melihat ke belakang gitu. Padahal ya sebetulnya sumatif juga bisa dijadikan dasar untuk menyusun tujuan, bahan, dan kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, hasil digunakan kalau formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Kalau untuk sumatif hasilnya merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik.
Kemudian hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor karena tadi hanya memperbaiki ya penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, sementara untuk penilaian sumatif, hasil penilaiannya digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Selanjutnya, soal nomor 3. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan titik-titik. A. Soal pilihan ganda. B. Soal uraian objektif. C. Soal jawaban singkat. D. Tes performance. Jawabannya adalah D, tes performance. Jadi tes performance ini digunakan untuk menilai misalnya praktek sholat dan berbagai gerakan olahraga gitu ya. Jadi lebih ke ranah psikomotor. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui 15% siswa sebuah sekolah nilainya di bawah KKM. Jika banyaknya siswa di sekolah tersebut 400 siswa, maka banyaknya siswa yang tidak remedial adalah titik-titik. A. 320, B. 340, C. 360, D. 380. Ini jawabannya B ya, 340. Jadi soalnya kesannya apa ya, wah ada hitungan nih, padahal ini kan sederhana ya, maksudnya hitungan persen. Jadi jumlah siswa yang remedial kan tadi ada 15/100 dikali jumlah siswa 400 sama dengan 60 siswa. Jadi banyaknya siswa yang tidak remedial adalah jumlah siswa dikurangi yang remedial 60 sama dengan 340 siswa. Selanjutnya soal nomor 5. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu titik-titik. A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Jawabannya adalah C. Adaptif. Prinsip remedial adalah adaptif, interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, pemberian umpan balik sesegera mungkin, kesinambungan, dan keterbatasan dalam pemberian layanan. Nomor 6. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah titik-titik. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Jadi di sini kan ada pembawaan. Pembawaan itu adalah jumlah waktu yang dipergunakan oleh siswa untuk menguasai suatu bahan atau materi pelajaran. Jadi siswa yang memiliki pembawaan atau IQ-nya tinggi akan dapat menguasai bahan dan materi pelajaran dalam waktu yang relatif singkat atau lebih singkat dibandingkan dengan siswa yang memiliki IQ rendah. Jadi remedial ini memang untuk siswa-siswa yang tertinggal, singkatnya begitu. Kemudian soal nomor 7. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara titik-titik. A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial.
C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawabannya adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi tujuan kegiatan pengayaan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Jadi di sini soalnya sebetulnya intinya itu apa sih, menanyakan kegiatan pengayaan ini seperti apa gitu, apa tujuannya gitu. Jadi soalnya dibuat seperti ada angka-angka ya. Jadi nanti juga teman-teman kalau membaca soal ya sebetulnya kata kuncinya itu kadang ada di pertanyaannya sendiri gitu. Jadi teman-teman semoga bisa mencari kata-kata kunci itu. Oke, sampai di sini saja share dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.